kalau kita melihat kehidupan sekarang, realitas kaum muslimin ya, termasuk mungkin beberapa ya keluarga muslim, justru di momen bulan Ramadan ini bukan momen untuk dekat dengan Al-Qur'an. Antara yang dibaca, yang dihafalkan dengan yang diamalkan berbeda 180 derajat. Nah, ini kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga kita, keluarga kita, ya juga umat Islam senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Qur'an karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Namun sahabat, miris ya kalau kita melihat kehidupan sekarang, realitas kaum muslimin ya, termasuk mungkin beberapa ya keluarga muslim, justru di momen bulan Ramadan ini bukan momen untuk dekat dengan Al-Qur'an, momen untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk ya, pembeda antara yang benar dan yang salah ya. Tapi boleh jadi ya mereka membaca Al-Qur'an, bahwa mungkin ya mereka juga menghafalkan Al-Qur'an, tetapi di level, di tataran ya pengamalan Al-Qur'an, apalagi memperjuangkan Al-Qur'an, masih jauh. Antara yang dibaca, yang dihafalkan dengan yang diamalkan berbeda 180 derajat. Seolah-olah Al-Qur'an itu hanya cukup untuk dipelajari, paling jauh dihafalkan. Mereka dalam berperilaku liberal, dalam bermuamalah kapitalisme, bahkan di dalam berakidah ya tidak ada beda dengan orang-orang sekuler. Agama syariat itu hanya mengatur hubungan dia dengan Tuhannya. Sementara untuk bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia, bagaimana mereka berekonomi, mereka di dalam bernegara ya, di dalam politik demokrasi yang dipakai, di dalam ekonomi kapitalisme yang digunakan, di dalam berinteraksi, berperilaku liberalisme yang mereka sukai, kebebasan. Nah, ini kenapa? Tentu saja ya, mungkin ini ya yang paling besar itu penyebabnya karena tidak memahami hakikat Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an itu tadi sebagai pedoman ya. Karena itu maka kita dalam momen Ramadan itu ya kali ini kita gunakan untuk mengembalikan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Apa yang harus dilakukan sahabat? Yang pertama, fahamkan anak kita ya tentang hakikat Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu harus diimani. Mengimani Al-Qur'an termasuk rukun iman. Jadi anak kita jangan hanya sekedar tahu harus belajar Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an harus diimani. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an seluruhnya benar. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kemudian ajari mereka tentang apa sikap terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu harus dipelajari.
Al-Quran itu harus difahami, Al-Quran itu harus diamalkan. Tidak mungkin kita disebut menjadikan Al-Quran sebagai hudan sehingga menjadi orang bertakwa kalau kita hanya membaca saja tetapi tidak diamalkan. Maka anak kita, keluarga kita, umat Islam harus faham kewajiban kita, adab kita pada Al-Quran, salah satunya mengamalkannya. Kemudian berikutnya harus mengajarkan. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kemudian kita juga harus mengajarkan kepada anak kita bahwa ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan mencakup individu saja, bukan mengatur masyarakat saja, tapi juga termasuk mengatur skala bangsa, mengatur negara. Di dalam Al-Qur'an ada aturan syariat yang mengatur bagaimana ada jihad, bagaimana memperlakukan orang kafir, bagaimana ketika ada perjanjian, bagaimana ketika mereka melanggar perjanjian. Dan itu tidak mungkin kalau Al-Quran itu tidak diamalkan oleh negara. Nah, ini jadi yang kedua, sahabat, ya, fahamkan kepada anak-anak kita bagaimana adab mereka terhadap Al-Quran sehingga mudah-mudahan ada semangat, ada tanggung jawab ya dari anak kita, dari keluarga kita untuk memperlakukan Al-Quran dengan benar. Kemudian yang berikutnya, ajarkan sikap menghormati Al-Quran ya. Jadi mereka harus tahu bagaimana memperlakukan Al-Quran, jangan disimpan sembarangan ya, jangan sekalipun lagi semangat membaca di tempat kotor ya. Perlakukan Al-Quran. Nah, ketika anak melihat orang tua itu memuliakan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ini muncul ya rasa dari semangat dari anak-anak kita juga untuk menghormati Al-Quran ya. Nah, kemudian berikutnya ya, beri contoh mereka bagaimana kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, akan ya sulit bagi anak untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran ketika tidak hadir sosok, tidak muncul contoh yang memang sehari-harinya itu dekat dengan Al-Quran. Contoh yang paling efektif bagi anak adalah ayah dan ibunya. Karena itu ya, beri contoh bagaimana kita sebagai orang tua ya senantiasa siang malam itu dekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian untuk membantu secara teknis, mungkin mereka juga akan terdorong untuk dekat membaca Al-Quran ketika sudah diajari, difahamkan, beri hadiah mereka berupa mushaf Al-Quran, mungkin yang istimewa ya, yang menyenangkan bagi mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong ya mereka untuk dekat dengan Al-Quran karena mereka punya mushaf Al-Quran yang istimewa, menjadi hadiah dari orang tuanya. Ya, nah kemudian berikutnya sebagai tips juga, sahabat, beri mereka apresiasi, pujian dan penyemangat, motivasi. Ya, jangan sampai mereka, anak-anak kita menjadi malas untuk belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran karena senantiasa diberi motivasi, tetapi tidak diberi apresiasi. Karena namanya belajar Al-Quran itu mungkin sulit untuk tahap-tahap tertentu, tetapi akan menjadi semangat ketika di tengah kesulitan itu hadir orang tua yang menyemangati, memberikan apresiasi. Ya, bahkan Allah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata akan disertai dengan malaikat. Ya, nah kemudian berikutnya untuk menjaga semangat, sahabat, penting mungkin ya untuk terus ya diberikan motivasi berupa jaminan atau janji dari Allah, balasan ya bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Ya, kemudian Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, ya manhum, siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hum ahlul Qur'ani. Mereka itu adalah ahlul Quran, ahlullahi, dia adalah keluarga Allah, wa khasatuhu, ya, dan akan menjadi pilihan Allah. Masya Allah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita, anak kita,
ya, keluarga kita memahami bahwa salah satu yang akan menjadi pilihan Allah adalah dijadikan ahlullah, dijadikan keluarga Allah. Dan siapa keluarga Allah itu? Hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Al-Quran. Mereka adalah sahabat Al-Quran. Dan sahabat Al-Quran itu adalah kita. Sahabat Al-Quran itu adalah anak-anak kita. Sahabat Al-Quran itu adalah generasi kita. Sahabat Al-Quran itu adalah masa depan kita. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat sehingga menjadi motivasi kita akan terus menjadikan Al-Quran itu ya bagian dari kehidupan kita. Siang malamnya kita tidak jauh dari Al-Quran. Kemudian berikutnya sahabat, minta kepada Allah agar kita, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah saya, jadikanlah anak-anak saya dan generasi saya menjadi sahabat Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Tentu saja sahabat Al-Quran yang imannya kokoh, tidak ragu terhadap Al-Quran, semangat mempelajari Al-Quran, semangat mengajarkan Al-Quran, semangat mengamalkan Al-Quran, dan semangat untuk memperjuangkan Al-Quran sehingga aturan-aturan Al-Quran diterapkan secara kafah dalam kehidupan baik oleh individu, keluarga, masyarakat maupun negara, insya Allah. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.